kualitatif di sini, bukan kuantitatif murni sebagaimana yang di misalkan jurusan matematika, logika fusi atau apa kita menghitung integral diferensial itu kan angka betul yang dihitung, mencari akar kuadrat itu kan angka betul. Tetapi angka, data berupa angka di MathPen Quanti, apalagi pakai aplikasi SPSS, Statistical Parametric for Social Studies. Ingat, SPSS itu adalah aplikasi untuk ilmu sosial dan humaniora. Makanya disebut SPSS, Statistical Parametric for Social Studies atau for Social Science. Jadi SPSS itu ya aplikasi untuk mengangkatkan apa? Mengangkatkan pilihan atau respon dari para responden atas butir pernyataan yang diberikan pada dia. Itu kan merespon, milih kan? Mahasiswa harus datang tepat waktu saat menjalani perkuliahan. Sangat setuju, nggak ada jawaban, tidak setuju, sangat tidak setuju. Oh, dari 100 mahasiswa yang milih sangat setuju itu ada 65. Berarti frekuensinya, modusnya adalah 65. Menjawab sangat setuju. Mediannya apa? Nilai tengah dari 100 responden. Rata-ratanya apa? Oh, dari 100 responden kok rata-rata paling banyak menjawab sangat setuju berjumlah 65 orang. Itu ya di modus median itu bagian dari kuantitatif. Jadi Bapak Ibu nanti akan bermain dengan angka. Nah ya ketika mau masuk ke SPSS nanti harus siapkan Excel. Bapak Ibu harus ngerti Excel, program Excel. Kalau program Excel nggak ngerti, cara masukkan nggak ngerti, SPSS nggak ngerti, ngitung rumus manual nggak ngerti, ya tinggal cari kardus Bapak Ibu, masuk dalam kardus, hanyutkan. Ya enggak lah, ya tetap belajar nanti mulai dari perlahan-lahan nanti Bapak Ibu belajar di kuanti ya. Nggak usah takut, nggak usah jemu, nggak usah bosan ya. Syukur bisa, nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu dapat hikmahnya nanti. Bukankah filsafat itu kan mencari hikmah kan? Belajar kuantitatif cuma dapat hikmahnya, ya nggak apa-apa juga ya. Ini Pak Egi, Imam Taufik Banten sebagai yang mandegani kelas ini harus paling bisa nih Pak Egi ini ya. Awas kalau Pak Egi nggak bisa nanti. Ya, saya minta untuk ngirim kopi dari Banten. Siapa aku ngirim duren be Pak? Saya sampai jam berapa? Sudah jadwal ini. Jam 4 Pak Haji. Jam 4 ya. Ini 14:26. 26 past 40 now. 27. Setengah 3. Nanti jam 3 kita break ya. Saya harus siap-siap untuk mengajar yang jam kedua. Di PAI saya nanti jam kedua. Harusnya crash ini saya. Jam pertama ini crash dengan pemikiran pendidikan Islam di PAI. Akhirnya saya minta rolling. Jadi yang jam kedua ke jam ke-1, saya ke jam kedua nanti di pemikiran di PAI. Kalau di MPI kan saya 2 kali ya. Bosen dong Bapak Ibu. Nanti dapat tiap minggu ketemu saya. Kuanti sama sejarah pikiran Islam ya. Semester 1 udah ketemu. Filsafat ya kan. Izin bertanya. Kita kabarnya serang nih Pak Rifki. Berat nih. Izin bertanya Pak dosen. Ya silakan. Oke. Tadi terinspirasi oleh Pak Sartum yang sedang di Tanah Suci. Kalau kita angkat kasus tentang antrian haji di Indonesia, Pak, kita kecondongan penelitian yang kita gunakan ini gimana Pak? Artinya kalau kita menyoroti dari penelitian kualitatifnya, itu apa saja yang kita soroti dalam hal itu gitu Pak? Ya citra dari corak karakter kuantitatif ya kalau biasanya kita mencari hubungan ya berarti korelasi pakai produk momen atau mencari pengaruh itu pakai regresi. Misalnya kalau pengaruh Bapak Ibu ya itu biasanya X-nya lebih dari 1
pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kalau hubungan saja itu kelas deskripsi, Oke, cuman berarti X1 terhadap Y. iya, Kalau hubungannya misalkan berarti hasilnya lahir koefisien keluarga relasinya bulanan Mei kan. negatif, itu artinya apa? Jika Mei X dikurangi naik, tilu. Y turun. Jika Bulan X turun berarti Y naik. Itu kalau hasilnya kurangi negatif. tilu. Jadi konteks apapun, Mei, mau yang di April, haji, mau di apa, Maret, di Februari kuanti berarti itu lahir. ya, itu di konteks apapun Enggak sama, Februari, di kuali Januari. juga di konteks apapun bebas. Kalau Nah, di kawinnya kuali bulan mencari Mei. keterangan, jawabannya. Kalau di kuanti mencari angka, jawabannya. Dari siapa angka? Dari Februari, responden di kawin. kuanti. Keterangan di kuali dari siapa? Informan. Dengan cara apa? Informan Desember, wawancara. Januari, Kalau di kuanti, bulan angkat data Februari. dari apa? Angket namanya. Jadi instrumen penelitiannya namanya angket. Kalau di kuali namanya apa? Wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Siapa kamu? Ya kan? Dari mana kamu? Semalam berbuat apa? Misalkan kan? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam pakai arma Tidur ada di dong. mana? Sama siapa? Nah, ya. Jadi Bapak Ibu konteksnya mau di kuanti kuali ya sama mencari jawaban. Mau di Mekah, mau di Palembang, mau di Lahat, mau di Jambi, mau di Banten, mau di Serang, ya, mau di Bekasi, ya. Bisa kita kuanti kuali bisa. Cuma sekarang masalahnya saya mau cari jawaban berupa angka atau berupa keterangan. Kalau jawabannya berupa keterangan berarti kita milih kuali jenisnya. Oke. Kalau jawabannya berupa angka dari para responden berarti kita pakai kuanti. Itu ya. Jadi yang membedakan itu bukan konteksnya, bukan tempatnya. Tetapi apa? Jawabannya ini diperoleh dari siapa? Kalau dari responden otomatis kuanti. Kalau dari informan pasti kuali. Jawabannya berupa keterangan atau informasi berarti kuali. Jawabannya berupa angka yang ngikutin skala Likert berarti kuanti. Karena jawaban responden itu kan milih ya. Sangat, misalkan sangat sepakat atau sangat setuju. Atau sangat apa pasrah gitu ya. Sangat pasrah, nggak ada jawaban, tidak pasrah, sangat tidak pasrah. Itu kan alternatif jawabannya responden milih tergantung butir soal yang diberikan, butir pernyataan yang diberikan. Itu ya. Oke, Jadi Pak. Terima kasih. yang membedakan itu bukan tempat, bukan konteks, tapi apa? Jawabannya berupa apa? Kalau jawabannya berupa doa, jawaban dari setiap doa kita, apa itu? Kalau doanya berupa angka, ya kuantitatif. Ya Allah, saya pengen rezeki 1 miliar, turun 1 miliar, gelodak, gitu ya. Ya udah, itu berarti kuantitatif. Ya Allah, saya pengen tenang. Akhirnya kita tenang, ya berarti kualitatif. Itu ya. Baik, Bapak Pak. ikut melanjutkan, Semakin mohon menjelaskan maaf. ya, semakin kita tahu bedanya. Ya, makin tahu kan dengan keterangan seperti ini kita tahu bedanya. Oke, next. Pak Hambali mungkin. Muaru Bapak, Jambi. mohon maaf Pak Rudolf, Ya. terkait dengan data, kemudian bagaimana cara kita untuk menangani sebuah data yang tidak lengkap, Pak, atau ada outlier. Bagaimana cara apa? Menangani data yang tidak lengkap. Ini mau menangani atau mengatasi ini, Bu? Ya kalau ada data yang nggak lengkap, ya harus dilengkapi. Kelengkapan data itu kan diuji validitas, Bu, kelihatannya. Ketika Ibu menguji uji sampel atau uji instrumen, itu ada namanya uji validitas. Misal, kepada 100 responden, ada 100 soal, butir soal yang diberikan pada responden, ternyata ada 5 butir soal yang jawabannya nggak jelas dari responden atau tidak dijawab. Nah, itu berarti di drop dari 100 pertanyaan ada 5 pertanyaan yang nggak dijawab oleh seluruh responden, berarti yang tidak itu disebut invalid, otomatis nanti di SPSS muncul. Yang invalid otomatis di drop. Dari 100 ternyata 5 invalid, berarti tinggal berapa butir soal yang layak, yang valid? Oh, tinggal 95 untuk 100 responden. Jadi kalau ada data yang nggak lengkap, berarti kelengkapan data itu bisa dilihat dari
uji validitas. Setelah uji validitas dilanjutkan ke uji reliabilitas. Semuanya pakai aplikasi untuk memudahkan Bapak Ibu. Ya, aplikasinya namanya SPSS, Statistical Parametric for Social Science atau for Social Studies. Makanya disingkat SPSS. Nggak sulit, tapi memang harus dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak praktek ya nggak bisa. Nanti kita praktekkan di pertemuan ke-4 sampai ke-8 kita simulasi. Kita sama-sama buka aplikasi SPSS. Sebelum kita buka aplikasi SPSS, Bapak Ibu harus membuat tabulasi data namanya. Ya. Bikin distribusi data dari 100 responden terhadap 100 pertanyaan, masing-masing jawabannya diinput. Berarti barisnya ada 100 pertanyaan, kolomnya juga ada 100 kolom, 100 baris. Bayangkan itu kan banyak sekali itu. Nanti didistribusikan datanya. Tapi biasanya jumlah butir pernyataan yang diberikan pada responden tergantung jumlah variabelnya. Misalkan ada 3 variabel X, X1, X2, X3. Ada satu variabel Y. Dari 4 variabel X1, X2, X3 sama Y, kita masing-masing bikin 7 pertanyaan. Berarti nanti kolomnya ada berapa? 7 kali 4, ada 28 kolom, tapi ada 100 baris jumlah responden. Sehingga itu nanti disorot, dikontrol A, diekspor ke SPSS. Data atau distribusi data tadi bermodalkan jawaban dari para responden atas dari 100 responden ketika dia memberikan pernyataan jawaban dari berapa? 4 kali 7, 28 tadi, itu nanti otomatis kelihatan sudah. Ini misalkan uji serempaknya, berarti uji R besar, bedanya R kecil, ya. Koefisien T-nya bedanya R besar, R kecil, nanti ada Ibu masing-masing peristilahan untuk itu ya. Jadi kalau nggak lengkap, datanya nggak lengkap, ya dilengkapi. Biasanya itu maunya dosen penguji ya. Ini Anda kok cuma kasih pertanyaan per variabel cuma 3, ini kurang ini, misalkan gitu ya. Ya ditambahi. Bapak Ibu harus menghitung ulang. Kalau nambahi jumlah pertanyaan kan hitungannya kan berubah nanti. Itu ya, Bu Nur Hikmah, Brebes. Nggih, Pak. Matur Tapi sambil suwun. praktek ya. Kalau nggak praktek lihat barangnya nggak bisa tuh. Nggak bisa cuma Liar, dia. Pak. Ibu dulu kuanti apa kuali skripsinya? Kuanti, Pak. Nah, apalagi pernah kuanti kan? Apa coba? Masih ingat nggak topiknya dulu? Jumlah X-nya berapa? Lupa, Pak. Udah lama banget Pengaruh soalnya. apa dan apa terhadap apa? Biasanya ya kalau kuanti itu ya kata-katanya itu judulnya itu kalau nggak pengaruh, beda, hubungan itu ya itu pasti kuanti itu. Efektivitas itu pasti kuanti. Gue udah tahu lagi nih. Nah, Tapi kalau kuali, kontribusi, urgensi, pemanfaatan itu kuali itu pasti. Ya. Nah, kalau kuanti pasti kalau nggak pengaruh, beda, hubungan, ya, efektivitas itu pasti kuanti itu. Makanya kalau di kuali Bapak Ibu jangan pakai istilah pengaruh. Topik di kuali jangan pakai pengaruh. Pengaruh itu miliknya siapa? Kuanti. Gitu ya. Ini masih pertemuan pertama, masih perkenalan Bapak Ibu. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan tahu juga. Liar, Pak. Sampai melompat, akhirnya Liar. tobat juga nanti. Kalau lompat jatuh ya tobat lah. Bapak izin, Iya silakan. mungkin di penjelasan ya Bapak kan para pemikirannya sudah jauh di atas kita ya. Artinya mungkin metode penjelasannya agak dituruni standarnya dikit Pak. Turun Liar ya, kemana? Bu ya. Kecepatan ya saya ngomong. Biar ini dulu saya tertarik ingin meneliti seberapa respon teman-teman menangkap perkuliahan hari ini gitu Pak. Itu ingin meneliti sebenarnya Bagus sudah itu, menangkap bagus. seberapa persen gitu. Artinya nanti Iya. Contohnya ya nanti ketika diaplikasikan. mereka Contoh.
Iya. Ketika merasa teman-teman kesulitan karena Bapak terlalu pandai, jadi kami agak longok-longok ini Pak nangkepnya. Betul, Jadi betul, bisa betul. jadi Ya nanti kan? saya berikan, makanya ini pertemuan pertama masih Ya. brainstorming ini. Nanti Oke, saya berikan berarti materinya, Bapak Ibu belajar dulu. Bisa buka Setelah baca materi, saya jelaskan. oke. Iya, kayaknya saya kecepatan ya kalau ngomong ya. Bapak mah terlalu masih mukodimah Pak dosen. Ya, Masih mukodimah dia, makanya materinya belum Iya fokus Pak, ke benar. Bapak itu cepat karena udah di luar kepala semua, nggak lihat buku lagi. di mukodima itu sangat mempengaruhi tindak lanjutnya nanti Bu, Bapak Ibu gitu. Jadi ya ketika mukodima itu udah touch kena ke kita akan ngikuti sulit apapun, Bismillah Insya Allah akan lancar gitu. Bismillah menjadi alhamdulillah, Bu. Ya, mudah-mudahan. terakhir innalillah ya. Iya itu Janganlah hitungan Islam ya. Pak, innalillah Kita Pak. pertama Innalillah. bismillah, Yang kedua dihampiri alhamdulillah, ini tiga tuh, Pak. pasti innalillah tuh. Iya. Ahad, bismillah, isnain, alhamdulillah, salasa, innalillah. Arba, rebo ya bismillah, khamis, alhamdulillah, Jumat gak dihitung, sayyidil ayam, Sabtu innalillah. Itu hitungan kitab ya. Ini hari apa ini? Sabtu. Sabtu, Pak. Innalillah ini. Yomusab. Ya kan, makanya orang Yahudi menyebutnya hari Sabat kan, hari ke-6 kan. Izin Pak Yai. Ya, padahal aslinya hari ke-6 karena Jumat gak dihitung karena sayyidil ayam. Penghulunya hari Jumat gak dihitung. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Arba, Khamis, Khamsa, Jumat gak hitung, Sabtu ya. Sabtu itu 6. Izin Pak Yai, Nanti waktunya Pak Yai. saya agak slow ya. Saya berikan materi dulu. Kita step by step. Mulai menangkap catch the problem, kemudian how we create the title of our research ya, and then how we formulate the research background, how we formulate the research question, etc. etc. Nanti tahap per tahap ya, mulai bab 1, poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, bab 2, 1, 2, 3 sampai kerangka berpikir, bab 3 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu bab proposal, masih proposal. Bab 4 penyajian data apa yang harus kita sajikan di laporan penelitian kuanti. Bab 5 pembahasan apa yang harus performansikan di bab pembahasan. Bab 6 penutup, bagaimana kesimpulan, bagaimana implikasi baik teoritik maupun praktik, dan bagaimana keterbatasan penelitian, etc. Lengkap semuanya nanti. Tadi yang saya baru tahu Ibu yang dari Brebes saja yang kuanti ya. Yang lainnya coba mungkin ada yang punya pengalaman di kuanti. Selain yang dari Brebes tadi. Saat itu belum tahu apakah ini kuali kuanti, Pak, kayaknya, Pak. Anda Ya tahu kan di jenis pendekatan penelitian muncul Ibu. ya sih. Bab 3 di jenis jenis dan pendekatan pasti muncul nih. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan misalnya kalau kuali itu ya jenis kuali pendekatannya ada 6. Studi kasus, riset lapangan, grounded riset, bibliografi kepustakaan, etnografi, dan yang terakhir antropologi, etnografi, fenomenologi. Ada 6 di kuali. Kalau di kuanti pendekatannya jenis kuanti pendekatannya 2. Kalau nggak korelasi, komparasi. Jadi sekedar pengantar ya, di kuali itu pendekatannya ada 6, pendekatan penelitian. Ini 5, yang 1 nggak bisa ini, saya megang HP ini. Ya. Jadi Oleh karena ada 6 itu Pak pendekatan jarang di kuali. sekali yang pakai. Studi kasus, riset lapangan, grounded, bibliografi kepustakaan, fenomenologi, etnografi. Itu pendekatan katanya Creswell. Di kuali ada 6. Pendekatan penelitian di jenis penelitian kuali itu ada 6. Tapi pendekatan penelitian di jenis kuanti ada 2. Kalau nggak korelasi berarti mencari pola hubungan atau pengaruh, komparasi mencari beda. Pendekatannya di kuanti. Ujinya kalau di korelasi,
kalau uji X terhadap Y pasti pakai produk moment. Tapi lebih dari X-nya lebih dari 1, X1, X2, X3 terhadap Y, itu pasti pakai regresi. Kalau komparasi membandingkan X1 dengan X2, pasti pakai t-test atau chi-square. Tapi kalau membandingkan X1, lebih dari 2 yang dibandingkan, pasti pakai ANOVA, analisis varian. Itu udah rumusnya. Oleh karena itu Pak, jarang sekali yang memakai kuanti itu karena lebih ribet kuanti. Iya, sama dengan kalau kuanti itu maunya bapak-bapak. Bapak kan maunya 2 atau lebih kan angka kan. Kalau ibu kan maunya 1 tapi berkualitas kan, berarti ibu kualitatif. Yes, it's Berarti right. kualitatif itu sama dengan wanilatif. Kalau bapak-bapak berarti lakitatif ya. Bapak-bapak itu lakitatif. Maunya lebih dari 1. Kalau ibu 1 tapi berkualitas, wanilatif. Kalau bapak-bapak, Pak Saputin setuju nih kayaknya ini. Itu masuk kamus kontemporer gitu ya Pak. Saya setuju, Pak. Oke, setuju, Pak. Tapi yang kuanti itu yang laki-laki nanti Pak yang membahasnya kuantitatif itu. Ayo Pak dosen, Kalau yang perempuan kuali. Izin tanya Pak dosen. Silakan Bapak. Kalau setahu Pasti saya kan gelar Pak Kris kan MSI ya, itu artinya masih satu istri gitu Pak. Sembarang iso ya. Silakan Bapak tadi yang mau bertanya silakan. ya saya Pak Kurniawan Jambi, Eri Kurniawan. Iya, monggo Pak Kurniawan Jambi. Tadi tentang proses berpikir kan ada deduktif, induktif, dan kursiv. Adapun cara berpikir sendiri ada bermacam-macam, ada kritis, analisis, dan sebagainya. Kok tidak ada di dalamnya berpikir kota dan desa gitu Pak ya? Karena pada kenyataannya dalam pemerintahan ini yang berbau kota, yang besar-besar, itu di BUMN, Garuda umpamanya, Pertamina umpamanya, itu dengan modal triliunan kok ruginya ya malah triliunan Pak. Yang orang desa aja itu jualan minyak eceran untung 1.000 kok malah untung kan begitu. Jadi itu kesalahan berpikirnya itu di mana itu Pak? Terima kasih. Terjauh itu. Ya kalau Ibnu Khaldun tuh memilahkan itu kan Umron Badawi sama Umron Madani kan. Umron Badawi itu urusan-urusan orang pedesaan, dengan Umron Madani urusan orang perkotaan memang berbeda. Kalau katanya apa? Sama Ferdinand Tonis juga, kalau orang-orang desa itu Mensyaf namanya, ya, Gemensyaf atau paguyuban. Kalau orang kota disebut Gesellschaft atau asosiasi. Cara berpikir dan pola kehidupannya berbeda. Bahkan di sosiologi itu ada sosiologi pedesaan dan perkotaan. Urusannya beda-beda. Tapi lagi-lagi kan masing-masing punya keunggulan komparasi, Bapak. Mana ada kembang kota? Yang ada apa? Kembang desa. Iya. Desa mawa Coro. coro, kutha mawa toto ya kan? Betul ya? Desa itu punya cara, tapi kota punya cara untuk menata. Desa mawa coro, kutha mawa toto. Iya kan? Ajining rogo saka busana, jadi harga raga itu dari pakaian busana ya, ajining diri dumunung saka lati, dari di harga diri itu dari lati. Ajining wedang cokolatos. Oh gitu Pak. Jadi ajining rogo saka busana, ajining diri saka lati, ajining wedang cokolatos ya. Cokolatos. Ya. Pak Sartum bisa bahasa Jawa atau bahasa Melayu? Bahasa Jawi. Ya, Bapak. Saged bahasa Jawi. Oh, makanya kok ketawa saya ngomong ajining wedang cokolatos kok ketawa tadi. Mamma mia, lezat.
Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, dari tadi kan udah dibahas itu apa kualitatif, apa kuantitatif. Jadi seberapa penting, Pak, untuk Ya. menentukan penelitian itu secara spesifik, ya? Karena hasil tujuannya kan itu sama, pasti untuk apa karya ilmiah lah gitu kan. Nah, jadi kalau tidak spesifik, apa sih dampaknya gitu, Pak? Ini bagus nih. Keren nih Bapak. Pertanyaannya Pak Komarudin. Komar itu bulan, Adin itu agama. Jadi bulannya agama ini. Luar biasa. Saya doakan Bapak nanti di surga sekaligus laptopnya ya. Amin ya Allah. Amin. Ya, Laptopnya seberapa Husnul penting Khotimah. ya. Masing-masing kan punya ciri ya, punya host ya. Orang-orang yang biasa main angka itu ya, karena saya kasih tahu rahasianya ya, jangan cerita-cerita ya Bapak Ibu ya. Kalau kuanti itu bikinnya cepat, kuanti itu cepat ya. Kalau kuali itu bikinnya lama. Ya, lebih berbobot. Termasuk ujiannya juga lama kuali. Kalau kuanti cepat, 5 menit selesai. Berarti kuantitatif sudah. Tapi kan nggak semua, karena kuanti pakai SPS pasti orang sosial humaniora. Sedikit sekali orang sosial humaniora yang concern kepada angka. Kuantitatif ini dipakai adalah di prodi sosial humaniora. Bapak Ibu kalau metodologinya di misalkan jurusan fisika teknik, ya nggak ada. Misalkan pakai kuantitatif, nggak ada. Mereka langsung hitungan, bentangannya berapa, cracknya berapa, ya miopinya berapa, keteracaannya gimana, viskositas kekentalannya gimana, masanya berapa, kecepatannya berapa, percepatannya berapa, energi sentrifugal sentripetalnya berapa. Langsung nggak pakai kuali kayak gini kalau di prodi yang lain. Tapi kalau prodi Bapak Ibu ini masuk jajaran sosial humaniora, makanya muncul Islam dan kuanti. Ini kan sedikit memaksakan diri kan Bapak Ibu kan. Itu aja. Apa dampaknya? Ya kasihan ya nggak biasa ngerti itu anak kan keringat dingin begitu mata kan. Ya mendingan joget daripada ngitung nggak bisa. Joget. Mending disuruh joget atau disuruh bikin kopi pahit ya. Itu sih kadang-kadang kadang-kadang merasa hebat. Ya kan? Dikiranya kuanti itu lebih presisi karena bicara angka. Padahal angka yang diterima itu juga angka apa sih? Angka simbol. Simbol kan angkanya. Sosial humaniora, profesor ekonomi, ahli medpen kualitatif, ekonomi juga, sosial juga. Ya, kalau saya pribadi, karena saya dulu SMA IPA. Saya dulu kelas IPA waktu saya SMA. Saya belajar fisika, kimia, matematika, aljabar, planometri, stereometri. Saya S1 di HI juga dapat matematika, dapat statistik, di S2 dapat statistik. Wajar, udah luar kepala gitu Pak. Masalah angka kita nggak pusing, artinya nggak keder duluan ketika nemu angka, menghadapi angka nggak keder duluan. Dampaknya apa? Ya dari psikologi Bapak ini biasanya apa? Biasa main air apa main api? Apa main tanah? Kalau biasa main api, kasih air kan nggak bisa Pak. Itu sih dampaknya paling gampang. Kalau ngitung warna-warni enak Pak dosen. Iya, makanya kan ada orang yang tipe generalis. Saya ini generalis, ngerti banyak. Tapi ada yang tipe spesialis, ngertinya cuma di bidangnya aja. Saya dulu HI itu belajar macam-macam, mulai matematika, diplomasi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama. Jadi calon diplomat di prodi HI itu diajarin semua. Statistik diajarin. Lengkap. Saya dulu ilmu sosial tapi di prodi HI yang diberi mata kuliah banyak, ekonomi pembangunan ada, manajemen ada, akuntansi ada.
Ya untungnya kuliah di HI itu, makanya di HI itu levelnya paling tinggi di ilmu sosial. Prodi HI itu paling tinggi. Langit itu ada 7, tapi di atas langit masih ada, di atas langit ke-7 ada apa? Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada apa? Harus. Yakin. Harus kolam, apalagi? Emang pernah ke sana, Pak? Belum pernah. Ini kita berfilsafat, Pak dosen. Jadi ars itu sebuah nama, tapi apakah dia tempat? Tapi yang kita dengar nih hanya nama saja. Apakah arsnya di atas langit, apa di bawah langit? Emangnya langit di mana, Pak? Langit itu hanya sebatas nama, Pak dosen. Oh, sebatas nama. Langit itu batas penglihatan kita. Bukan nama-nama. Surga neraka. Kita dikasih pengetahuan tentang jannah sama nar kan. Tapi di mana tempat nggak tahu. Tapi kita yakin ada hak. Kalau kita tahajud ya, surga itu hak, neraka itu hak, hari akhir itu hak. Semuanya kan hak gitu. Ini di tempat kami lagi hujan ini Bapak Ibu. Mulai tadi hujan. Bali mendung. Di sini panas, Pak. Jambi mendung. Baik Bapak Ibu, karena ini pertemuan pertama ya, daripada Bapak Ibu nanti pusing ya. Nanti saya beri materi dulu untuk 2 minggu yang akan datang ya. Atau nanti Udah mulai mumet ini, Pak. saya share materi Kuanti dan kuali. Udah nyut-nyut, Ya, Pak. saya kasih kuali juga sekalian. Ya, kuanti kuali saya kasih materinya nanti biar bisa Oke, bandingkan. Pak. Siap. Boleh gas, Pak dosen. Kalau saya jadi gubernur, saya bikinkan pabrik tekstil. Amin ya Allah. Amin. Nah, Amin, semoga. Tim sukses, Pak dosen. ya, baik Bapak Ibu. Pak Eki silakan didokumentasikan dulu untuk laporan ke pihak manajemen. Baik, Pak. Pak, kalau boleh izin bertanya, Pak, terakhir, Pak, biar nggak ke bawah mimpi, boleh nggak, Pak? Ya, Boleh banget, boleh banget. Mimpi di siang bolong. Jadi gini Pak dosen, tadi kan kualitatif dan kuantitatif adalah sebuah metode olah data yang dua-duanya sebetulnya untuk cabang humaniora gitu. Nah, pertanyaan, apakah hasil data yang diolah dari 2 metode ini itu identik hasilnya? Jadi hasil penelitian kuantitatif itu secara valuasinya itu sama gitu dengan hasil yang diperoleh dari metode kualitatif. Oh, ada taruh sini. bagus Pak Eki. Sampai. Betul. Harusnya kalau expert yang bikin riset ya hasilnya sama Bapak. Saya biasa ketika saya bikin kuali, saya bikin dulu yang kuanti sebagai second opinion. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai peneliti yang expert itu jauh bedanya nggak jauh Bapak Ibu, dekat sekali kesimpulannya nanti. Karena namanya logika kan, logika dijalankan dengan baik, benar, betul, lurus, dan tertib. Kalau hasilnya sama, dekat itu. Pertanyaan bagus itu tadi, Bapak Eki ya. Ya memang harusnya sama, tapi kemudian kuanti memberikan toleransi alfa. Alfa itu kesalahan yang boleh itu 0,05. Ada alfa, istilah alfa, deviasi. Penyimpangan baku kayak di count ya, sama sih cerita kan, mau Hanta Yuda, mau Kari ketika menjelaskan metodologi cara pengambilan data dari sampel tuh kan, saya pakai alfa 0,05. Dari 100 responden maksimal kesalahannya 5 karena 0,05 5/100 dari 100 responden. Itu yang boleh salah, keliru, toleransinya 5 orang. Berarti 0,05. Itu deviasi rumus umum.
0,05 itu. Ya. Kuantitatif paling mudah kita lazim kita lihat dan kita dengar ya pola count itu, hitung cepat itu Bapak Ibu. Jadi siapa yang suka dengan siapa gitu ya, Prabowo sama Ganjar tempat tertentu itu kan nggak semua di ya di sebagai perwakilan ketahuan nanti kesimpulan kecondongan kecenderungannya pemilih kemana ketahuan itu ilmiah Bapak Ibu, ilmiah kuantitatif itu ilmiah. Begitu Pak Eki. Tadi Pak Eki ya nanya ya. Oke Pak Kiai, atur nuhun ilmunya Pak Kiai. Ya silakan diambil Bapak Ibu. Ya. Maaf, masih ada waktu nggak, Pak? Saya mau nanya soalnya. Nah, habis soalnya Bu. Bawa mimpi nanti. Aja Bu minggu depan. Bisa tidur. Insya Allah 2 lagi Bu, sabar. Gantian tanya sama Egy aja. Sudah, Bapak? Sudah Pak Yai, sudah. Suara hujan deras sekali, nggak kedengaran suara Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi. Saya minta Pak Koordinator mengirimkan ke saya siapa yang aktif hari ini, sekaligus screenshotnya dikirimkan ke grup kita ya. Saya mau lapor ke admin bahwa perkuliahan sudah berlangsung. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf baik yang disengaja yang saya rencanakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari pertemuan ini. Amin. Semakin menyambung tali silaturahim. Amin ya Allah. Bapak Sartum tadi ya yang ada di Makkatul Mukarramah, mudah-mudahan mabrur, lancar, ya segala ibadah yang dijalankan di sana dan terpenuhi rukun dan syaratnya untuk menjalankan ibadah haji dan umrohnya dan kembali ke tanah air dengan sehat, mendapatkan haji yang mabrur, ya, kemudian yang mastur, dan seterusnya. Terima kasih. Aku minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.